Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Apa kabarnya? Masih bersemangat ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Nah Ananda, Alhamdulillah kita sudah berada pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah kali ini kita sudah berada pada pembelajaran kelima di materi kelas 5 bersama Ibu Guru Elsie Febriani. Oke, kita lanjut dulu pembelajarannya. Kita kali ini akan membahas tentang penyakit pada sistem pernafasan. Di sini kita pernah ya mengalami gangguan pernafasan seperti influenza atau bersin-bersin, itulah salah satu gangguan pernafasan yang biasa kita alami, dan ada juga yang beratnya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang asma. Nah, kali ini kita ada beberapa penyakit. Yang pertama ada namanya emfisema. Ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi ini namanya emfisema, penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Dan yang kedua ada penyakit asma, yang sama ya dengan kita bahas sebelumnya. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi asma ini penyakitnya juga penyakit keturunan ya. Jadi, kalau seandainya ada orang tuanya yang mendapat penyakit asma, bisa jadi keturunannya atau anak-anaknya bisa mendapatkan juga. Tapi ada kemungkinan kita juga tidak mendapatkannya. Nah, yang ketiga ada penyakit kanker paru-paru. Nah, penyakit kanker ini biasanya inilah penyakit yang berbahaya. Nah, kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Jadi ada sel kanker yang ada dalam paru-paru kita ini, dia hidup di dalam paru-paru. Nah, dia akan hidup, akan tumbuh, tumbuh dan tidak terkendalikan. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker ini adalah kebiasaan kita dengan merokok. Nah, jadi anak-anak ibu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, jangan coba-coba untuk merokok, karena nanti kalau sudah ketagihan, kita tidak bisa lagi menghindarinya. Takutnya Ananda sudah kebiasaan dan bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini ada sel kankernya yang melekat di paru-paru kita, dia akan hidup, tumbuh terus dan akan menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada penyakit tuberkulosis yang disebut dengan TBC. Penyakit TBC ya, tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi inilah sebuah bakteri. Bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Masih ingat alveolus apa fungsinya? Iya, alveolus fungsinya adalah sebagai alat atau tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel paru-paru mati. Jadi ada sel yang hidup dalam paru-paru itu bisa mati karena adanya bintil-bintil oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah karena paru-parunya sudah mengecil, tidak normal lagi ya. Jadi Ananda, kamu harus rajin-rajinlah menjaga kesehatan. Penyakit yang selanjutnya adalah bronkitis. Nah, kalau kita lihat dari namanya, berarti yang diserang ini adalah bronkus. Iya. Bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat pada tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Nah, ini dia penyakit bronkitis yang diserangnya adalah bronkus.
Dan yang keenam ada influenza. Ini sering ya dialami oleh manusia. Influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini namanya virus influenza. Makanya penyakitnya penyakit influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, Anda, mari kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada membuat pertanyaan dan menjawabnya. Nah, ini berdasarkan penyakit pada sistem pernapasan tadi, Anda nanti membuat pertanyaan. Di sini sudah disediakan 5 pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Namun, pertanyaan yang pertama ini di masing-masing kata tanya belum ada jawabannya. Silakan Ananda carikan jawabannya. Dan tugas yang kedua, nanti Ananda carikan lagi satu buah pertanyaan di masing-masing kata tanya. Jadi nanti ada 10 pertanyaan. 5 sudah disediakan, 5 lagi Ananda sendiri yang mencarinya. Dan jangan lupa untuk dijawab. Oke. Nah, Nanda, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita diserang penyakit. Nah, seperti ya Bu sampaikan tadi, maka kita harus membiasakan untuk hidup sehat. Anda tahu apa saja hidup sehat itu yang biasa kita lakukan. Tidak hanya dengan pola makan saja, salah satu kebiasaan hidup sehat ini adalah selalu aktif melakukan latihan fisik. Seperti latihan fisik, olahraga, dan juga bisa dengan menari. Siapa yang suka menari ya? Iya, menari itu salah satu kebiasaan yang dapat melatih fisik kita sehingga dia terus bergerak secara aktif. Dan menari ini merupakan ada tari daerah dan ada tari tradisional. Nah, kali ini kita akan mengkaji tentang tari tradisional di daerah atau provinsi. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Tari piring kita lihat dia menari bergerak sehingga organ-organ kita ini aktif. Nah, kalau kita lihat properti yang digunakannya adalah piring. Iya, ada menggunakan properti piring. Yang kedua ini adalah tari payung. Sudah jelas ya, properti yang digunakannya adalah payung. Dan yang ketiga adalah tari serimpi menggunakan selendang. Nah, tugas selanjutnya nanti, satu lagi tari jangger menggunakan kipas dan selendangnya. Dan yang terakhir tugas kita adalah mencari 10 gambar tari tradisional, boleh dicari, boleh digambar sendiri. Tentukan daerah asalnya, nama tarinya, dan properti yang digunakan. Ingat, boleh dicari gambarnya dan boleh dibuat sendiri. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.